Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu diverse workforce atau keberagaman tenaga kerja. Keberagaman tenaga kerja merupakan suatu kondisi di mana setiap orang-orang di organisasi itu saling berbeda ataupun memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya, seperti ras, agama, gender, usia, dan lain-lain. Nah, keberagaman ini memiliki konsekuensi yang berlawanan. Di sisi lain, dapat memperluas akses organisasi terhadap keahlian, kemampuan, dan ide-ide. Namun di sisi lain, dapat menyebabkan kesalahpahaman, miskomunikasi, dan perselisihan. Maka dari itu, sebuah organisasi harus memiliki manajemen keberagaman yang efektif agar dapat mengenali dan memanfaatkan keberagaman yang melekat pada tiap tenaga kerjanya. Nah, keberagaman itu memiliki dua tingkatan. Yang pertama adalah surface level diversity atau keberagaman di permukaan yang bisa dilihat secara kasat mata seperti gender, usia, ras, etnis, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu deep level diversity yang meliputi keinginan, sifat, kepribadian yang berasal dari hati masing-masing individu. Lalu, apa saja sih keberagaman yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada usia, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada ras atau etnis, yang keempat ada agama, yang kelima ada difabel atau keterbatasan fisik maupun mental, dan yang terakhir ada faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Nah, setiap manajer itu harus memperhatikan latar belakang tersebut agar terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya yaitu kemampuan dasar atau abilities, yaitu kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas atau tindakan dalam suatu pekerjaan. Kemampuan dasar ini bawaan dari lahir, sehingga setiap individu ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terdiri dari dua, yaitu yang pertama kemampuan intelektual atau intellectual abilities, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas mental seperti berpikir, mencari sebab akibat, dan juga memecahkan masalah. Yang kedua itu kemampuan fisikal atau physical abilities, yaitu kapasitas seseorang untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut adanya stamina, ketepatan, dan juga kekuatan. Selanjutnya ada konsep pribadi, yaitu adalah pandangan individu mengenai pribadi mereka sebagai insan fisikal, spiritual, dan moral. Konsep ini merupakan suatu cara untuk mengenali diri mereka sebagai insan yang berbeda. Pertama ada kepribadian dan nilai-nilai. Kepribadian atau personality itu keseluruhan kombinasi karakteristik yang menangkap sifat unik dari seseorang saat orang tersebut berinteraksi dan bereaksi dengan orang lain. Yang kedua ada nilai-nilai atau values, yaitu preferensi umum individu terhadap cara bertindak dan hasil yang dianggap layak dan juga pantas. Nilai ini menjadi penentu rasa terhadap apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Selanjutnya ada tantangan dalam keragaman tenaga kerja. Itu pertama ada personal bias. Bias ini adalah kecenderungan untuk lebih menyukai atau lebih memihak suatu perspektif atau ideologi tertentu yang mungkin disukainya. Yang kedua ada glass ceiling, yaitu pemisah kasat mata yang memisahkan wanita dan golongan minoritas dari posisi manajemen atas. Selanjutnya ada prakarsa atas keberagaman di tempat kerja, meliputi the legal aspect of workplace diversity, yang kedua ada komitmen manajemen atas, yang ketiga ada monitoring, yang keempat ada pelatihan kemampuan dan keberagaman, dan yang kelima ada kelompok tenaga kerja. Keberagaman di tempat kerja juga mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya menghadirkan bakat, keterampilan, dan pengalaman. Yang kedua, menciptakan inovasi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja kerja. Dan yang terakhir, keempat, menumbuhkan bakat karyawan. Yang terakhir merupakan pentingnya mengelola keberagaman di tempat kerja. Pengelolaan ini dapat melalui dua strategi, yaitu manajemen people dan organizational performance. Manajemen people meliputi menggunakan bakat karyawan dengan baik dan meningkatkan kualitas problem solving team. Sedangkan organizational performance meliputi meningkatkan kualitas memecahkan masalah dan menciptakan sistem yang fleksibel.